والإيمان والأمين والامتحان بحق سيد ولد أبد بكل نية صالحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وإكنا بالتقوى والاستقامة وإثنا من موجبات الندامة. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kamu kok terlambat? Hah? Kenapa terlambat? Ahmad, kenapa terlambat? Lalu dari tadi buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi nuril mudhhib lin nisyan bi nuri fi kulli lamhati wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullah. Apa pintu yang itu? Jendela ini lah. Jendela ini. Di atas. Dari mana sampai mana? Kalau oh ya, Imam Hasan Basri. Siapa sahabat itu Ahmad? Sahabat orang yang tinggal ketika Nabi masih hidup. Terus Duduk bersama Nabi. Terus Ketemu Nabi. Terus bermain terus nanti pintar. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat di zaman Nabi. Wafat dalam beriman kepada Nabi. Kayaknya catat itu catat. Anggap remeh ilmu terlalu jadi susah. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man huwa sahabah? Sahabah wa man ya'ishu fi hayati sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup di zaman Nabi. Amana bihi, beriman kepadanya. Walakiyahu, orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, melihat atau dilihat oleh Nabi.
melihat atau dilihat oleh Nabi, wa mata alaihi, dan wafat dalam keimanan sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, melihat atau dilihat oleh Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Tabi'in, orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak bertemu atau tidak melihat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Ingat sampai mati ya. Ingat sampai mati, sampai tua. Sahabat itu definisinya orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, melihat, bertemu, wafat dalam keadaan keimanan. Bedanya dengan tabi'in beda tipis. Bedanya itu sahabat bertemu, tabi'in tidak. Di antara orang-orang yang mulia dari kelompok tabi'in, di antara orang-orang yang dimuliakan Allah masuk kategori kelompok tabi'in, di antaranya adalah Hasan al-Basri. Apa kata beliau? Lau kana lil ilmi suratun, andai kata ilmu itu dalam bentuk fisik, lakanat suratuhu ahsana, maka dia itu pasti bentuknya lebih indah, min surati syams, daripada matahari, wal qamar, daripada bulan, wan nujum minas sama, wan nujum fis sama, dan bintang-bintang dan langit. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk. Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan kepada Nabi Sulaiman, pilih harta, ilmu atau kekuasaan. Fakhtara al ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'atahu Allahul mala wal mulka, maka Allah memberikan hadiah harta dan kekuasaan. Lihat sini. Ketika suatu saat Nabi Sulaiman ditanya sama Allah, kamu pilih tiga ini, pilih yang mana? Pilih yang mana? Ilmu, harta atau kekuasaan? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka Allah kasih hadiah harta dan kekuasaan. Kalau umpama ada bilang begini, kau pilih sekolah kah? Kau pilih jadi orang kaya? Di sekolah. Kenapa? Dengan ilmu orang bisa dapat harta. Dengan ilmu orang bisa dapat jabatan. Tapi kalau dengan jabatan belum tentu orang dapat ilmu. Dapat jabatan sibuk urus jabatan. Dapat harta sibuk jaga harta. Qala Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup senang di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Orang kalau mau senang di dunia harus dengan ilmu. Orang yang mau hidup senang di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa alaihi bil ilm, maka dia juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Kalau ketong mau senang di dunia, hidup enak di dunia, mau tidak mau harus dengan ilmu.
Sudah, habis catat. Contoh. Nelayan, orang yang tinggal di samping laut. Di Samping laut. laut. Mau hidup senang. Caranya bagaimana? Ilmu. Apa ilmunya? Ilmu jari, Nah. Papua. mancing. Papua. Orang yang tinggal di gunung. Mau hidup senang, caranya bagaimana? Harus tahu ilmu? Ilmu apa? Ilmu panjat gunung. Biasanya orang kalau di hutan, di gunung itu biasanya kerja apa? Potong kayu. Potong kayu, menanam, kebun. Harus dia pakai ilmu. Orang yang tinggal di kota mau bahagia dengan ilmu. Apa ilmunya? Tambal ban. Buka bengkel. Paham? Harus dengan ilmu. Orang mau hidup di desa mau bahagia harus dengan ilmu. Bisa ilmu bertanam, ilmu memancing, ilmu pokoknya ilmu. Ahmad, kulihat apa? Jadi jangan pernah menghayal hidup bahagia tanpa ilmu, sengaja. Ada orang hidup di dunia mau bahagia tanpa ilmu, sengaja. Beta mau jadi orang kaya, harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Belajar. Iya, belajar apa? Berdagang. Beta mau jadi ilmu apa namanya? Publik, politik. Beta mau jadi anggota DPR, ya harus ada ilmu. Ilmu menjadi anggota DPR. Berarti kunci kebahagiaan di dunia itu harus dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i bilang, "Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi." Beta mau di akhirat yang masuk neraka, ya harus cari ilmunya. Apa ilmunya itu? Oh, kalau di neraka itu tempatnya orang yang melanggar perintah Allah. Ahmad, telinga kenapa? Kalau di surga itu tempatnya orang taat. Berarti kalau mau bahagia di akhirat harus masuk surga. Surga itu harus dengan taat ilmunya. Fa innahu bahwasanya yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Mau hidup di dunia di akhirat senang tetap harus dengan ilmu. Jadi kamu yang bermain terus tiap hari itu suatu saat nanti kamu sengsara di dunia. Kalau sudah sengsara di dunia pasti sengsara di akhirat. Kalau urusan ilmu pengetahuan, sengsara di dunia, ilmu tidak ada, akhirnya tidak sholat, tidak bisa bikin ini, susah. Banyak harus belajar. Zaman tambah modern, Ahmad. Zaman tambah modern. Zaman tambah modern. Kamu pernah nonton film Transformer? Pernah. Film robot itu? Iya. Pernah, Ahmad? Papua pernah nonton film-film robot yang canggih-canggih itu? Pernah? Itu sebenarnya film-film menggambarkan kehidupan masa depan, bahwa masa depan itu nanti akan lebih canggih. Otomatis tenaga manusia mulai kurang digunakan. Kamu ini belajar bareng semua gatal ya. Telinga gatal, hidung gatal. Kalau main game itu saya gatal, khusyuk 2 jam. Saya kis-kis ya. Zaman semakin modern, orang makin lama semakin tidak digunakan tenaga. Dulu orang belajar supaya kuasai komputer. Lama kelamaan nanti tugas komputer sendiri yang kerjakan. Dulu sebelum ada laptop itu, sebelum ada laptop orang ketik pakai tangan itu, mesin ketik tangan, tak tuk. Itu dulu. Ahmad belum lahir. Kalau mau hapus pakai tip X. 1 kali ketik, 2 kali ketik selesai, buang aslinya. Harus ketik ulang. Dulu. Kalau mau fotokopi mahal, jadi pakai mesin stencil, putar. Zaman tambah modern, jangan lihat keluar, kebiasaan lihat ke belakang itu. Yang datang itu pasti, kalau yang ada di dalam ini pasti komputer manik sudah. Syafi'i kah, Abdullah bin Thohir kah, itu pasti sudah. Semungkin jin setan masuk. Jadi semua selalu ke belakang sana. Di pondok kayaknya kayak begini nih, suka mengang keluar. Apa tadi lah? Nah, nanti di masa depan itu
Dulu ketik salah pakai tip X. Ketik salah pakai Tip X. Jadi tuk yuk salah ambil tip X. Tiup gas dingin. Habis itu ketik ulang. Ketik. Lama kelamaan kalau setelah komputer masuk, so ada laptop apa, ketik salah sampai ketik X lagi. Tinggal mundur saja. Blok atau hapus, mundur, hilang. Ketik ulang, hilang, ketik ulang, hilang, ketik ulang. Sekarang lebih canggih lagi, ada aplikasi baru. Saya nggak usah ketik, duduk bicara saja, nanti dia sendiri yang ketik. So ada. Namanya Google Voice. So ada sekarang. Alempo saja kadang-kadang lebih pintar dari orang besar-besar. Orang besar-besar ketik dulu. Mobil pemadam kebakaran. Alempo sengnya tinggal baterai mobil pemadam kebakaran, keluar mobil. Pakai suara toh? Bisa saja di masa yang akan datang tidak lagi pakai suara. Tinggal saja kau taruh headset ke apa di kepala, lalu kau buka kepala, perintah otak langsung terbaca. Pernah nonton film toh? So ada kan kayak begitu? So ada. Secara otomatis, komandangan sini, secara otomatis komong ini nanti hidup di satu zaman di mana tenaga manusia sudah tidak lagi digunakan. Kecuali sedih, paling sudah komong mandi pakai tenaga manusia. Bacuci suseng lain. Bacuci tinggal kes masuk, titut. Sekarang apa yang tidak ada di dunia ini coba? Bacuci mesin yang cuci, kas kering, bilas mesin yang kas kering, bilas mesin yang bilas, kasih kering mesin yang kas kering. Mau kering sekali juga sudah ada di pondok kan sudah pakai itu. Seng pakai matahari di pondok ketahuan. Di pondok sekarang sudah tidak pakai lagi itu. Dia kas kering sendiri, kering langsung. Lipat sudah ada mesin lipat pakaian. Tinggal kau kas pakai mesin datang kas pakai kosa itu terlalu ya sudah. Tapi bisa jadi suatu zaman bisa kayak begitu. Buktinya Iron Man itu pakai baju sendiri toh dari besi. Bisa saja suatu saat orang ciptakan teknologi lah, habis mandi langsung keluar, jadi sudah berjalan pi kantor. Bisa saja. Maka saat-saat seperti itu yang dibutuhkan itu apa? Kata Imam Syafi'i, ilmu. Ilmu apa kira-kira saat di zaman itu orang yang cari ilmu apa? Ilmu agama yang lebih penting. Nanti di akhir zaman orang tidak lagi membutuhkan ilmu-ilmu yang model begitu. Secanggih model begini. Kamu pernah lihat TV Samsung yang kalau mau ganti channel tinggal gerak dari jauh itu? Ada iklannya toh? Sekarang kan pakai remote. Nah, nanti sekarang sudah ada itu Samsung yang model baru itu. Dari jauh saja. Dari jauh saja, so ada itu iklan sering sudah ada. Gesek dari jauh. Nanti ada lagi bisa jadi dan mungkin so ada ganti channel mata. So ada toh? Pernah lihat. So ada itu. Makanya stop main game terlalu banyak, update informasi. So ada sekarang. Pakai mata, jadi tinggal kedip saja ganti channel. Pertanyaannya di zaman itu kira-kira orang mau belajar apa lesu? Barang so ada. Jadi kalau kamu ngelihat film-film Hollywood itu, film-film robot, robot cop, yang robot buat polisi itu semua itu sebenarnya gambaran masa depan. Masa depan semakin canggih. Di saat itu orang akan mudah lupa Tuhan. Kenapa? Oh, so canggih, butuh Tuhan le. Tapi sebaliknya orang-orang beriman justru takut. Kalau sudah lupa Tuhan berarti putus dengan hubungan dengan Tuhan. Sudah besok-besok kau bahagia di dunia di secanggih-canggihnya, besok kau masuk neraka. Kenapa? Sehingga ada ilmu. Makanya dari kecil kamu sekarang ini harus kuasai ilmu agama supaya besok-besok zaman canggih tetap tidak lupa Tuhan. Tidak lupa agama. Kata Imam Syafi'i, "Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm." Kalau di dunia saja orang harus belajar, harus tahu teknologi, harus update informasi, apalagi di akhirat. Di surga ada pintu namanya Rayyan. Kata Rasulullah, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyanu." Di surga itu ada sebuah pintu namanya Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Terus yang tahu ilmunya, ya sudah kau di surga kau tinggal di emperan. Yang puasa masuk istana Rayyan itu kau tinggal di emperan.
Sama-sama belajar di sini, stop. Sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar. Tapi sampai di surga kelasnya beda. Kenapa? Yang rajin belajar, dia tekun perhatian lalu dia laksanakan. Yang lain tidak datang tunggu jam makan, habis itu main game sampai subuh. Besok begitu lagi. Akhirnya besok-besok masuk surga. Yang lain yang rajin belajar dong masuk di VIP, kamu tinggal di kelas ekonomi di bawah. Dadah. Wih, kenapa ada kok di atas? Ya iyalah, beta tahajud. Menyasar. Ya iyalah, beta sholat mengaji, kok main game terus. Makan ke game itu di emperan. Itu artinya, itu maksud dari waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma, karena ilmu itu dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Orang kalau kuper itu malu ke tidak? Kuper. Oh, buka tas itu kamu terjun payung. Kurang pergaulan. Kampungan, malu ke tidak? Malu lah. Malu loh. Di tempat umum satu kali beta pertama kali naik pesawat. Ini cerita sah. Bagaimana ilmu itu dibutuhkan. Untung saja pernah naik kereta eksekutif. Kereta eksekutif Parahyangan pernah satu kali. Dari Jakarta ke Malang. Eksekutif itu kan satu hari saja. Pagi sore sampai paling cepat. Akhirnya gara-gara pernah naik eksekutif itu pengalaman. Coba kalau saya pernah naik itu ya, beta naik pesawat pasti beta kampungan sudah. Itu di kursi kereta eksekutif itu kan bisa atur tempat duduk toh. Kalau mobil itu kan di samping bawah itu. Mobil kan di bawah. Kalau kereta eksekutif itu di ininya, tempat pegangan sandar tangan itu di situ sudah. Sama dengan pesawat. Jadi tinggal tekan pakai jari kecil, saya tekan begini untuk berubah posisi sandaran. Pertama kali naik pesawat apa dulu? Bukan Garuda. Wings Air. Wings. Oh, saya Garuda. Pertama kali naik itu Garuda. Oh, naik sudah. Naik begini. Karena saya kampungan toh. Ya kampungan tapi sembunyi. Kampungan tapi sembunyi. Itu kayak orang bilang manfaatnya orang belajar ilmu. Ada ilmu itu. Akhirnya naik begini. Ada teman satu duduk di samping. Abang, kenapa? Dia punya tempat duduk aslinya dekat jendela. Dekat jendela. Beta duduk di bagian dekat itu. Jalan itu. Beta mau duduk di samping jendela. Kenapa? Lihat pemandangan lah. Tapi karena yang ini dia pertama kali naik pesawat, ternyata dia lebih ohoy daripada beta. Akhirnya dia duduk. Abang, kenapa? Abang duduk di sini sudah. Barang. Beta tak kuliah turun. Alhamdulillah. Akhirnya beta duduk di samping jendela. Nah, pasang seat belt toh. Pasang sabuk pengaman. Lah dia ini kan kursi sandaran masih tegak. Kursi sandaran masih tegak. Kira-kira kursi sandaran pesawat ini dia punya settingan sama dengan kereta kaseng. Pas duduk pegang begini, kayaknya sama. Oh, sudah langsung beta langsung bikin gaya sudah. Duduk sandar tidur. Dia bingung. Abang, ajar beta dong. Oh iya, di situ nah. Itu untungnya kita tahu ilmu. Bayangkan kalau kotong sen tahu kayak begitu yo kok ya barang ini bagaimana ke bodoh nih kenapa begini kan. Halo kasih. Ternyata 1100 tahun yang lalu Imam Syafi'i kan zaman tabi'in 300 Hijriah 300 Hijriah abad ketiga. Imam Syafi'i bilang kullun fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhum. Sesungguhnya ilmu itu dibutuhkan di dua alam, di dunia dan di akhirat. Jadi kamu di pondok itu harus belajar memasak, belajar mencuci, cuci piring kasih bersih. Habis itu susun yang rapi di dapur sana. Catat apa? Cuci piring kasih bersih, yang rapi, sabun susun yang ada busa, lalu kasih berdiri. Orang habis cuci piring itu, cuci gelas itu, jangan biarkan terbuka, balik dia supaya air itu tumpah. Memang cuci piring di sana kan kayak begitu, cuci salah taruh tak ke ruang. Balikan supaya air itu tumpah keluar. Terus
Rasulullah mengatakan annad dunya yutihallahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia itu Allah kasih kepada siapa saja yang Allah suka atau tidak suka. Dunia, yang namanya dunia itu uang, mobil, jabatan apa saja, itu Allah kasih kepada siapapun meskipun Allah tidak suka dia. Siapa yang Allah cintai di dunia? Nabi Muhammad punya pengikut namanya siapa? Orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang yang beriman. Tapi urusan dunia, jangankan beriman, orang tidak beriman pasti Allah kasih. Paham keseng? Ada orang kaya yang tidak Islam? Banyak. Banyak orang kaya yang bukan orang Islam. Agama lain banyak. Allah kasih karena itu dunia. Rasulullah mengatakan ad-dunya yutihallahu man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu akan memberikan dunia kepada siapapun, baik Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Banyak. Raja Mesir. Ratu Mesir namanya Cleopatra, bukan muslim. Raja Romawi namanya Julius Caesar, bukan muslim. Siapa lagi? Raja Inggris, Mesir, bukan orang Islam. Allah suka? Tidak, Allah tidak suka orang yang tidak beriman. Tapi Allah kasih kekuasaan, Allah kasih dunia. Tapi coba lihat lanjutannya. Wala yutil ilma illa man yuhibbu. Tapi Allah hanya memberikan ilmu kepada hambanya yang dia cinta, yang dia suka. Sekarang pertanyaannya, kamu mau dicintai Allah atau tidak? Ya kalau mau harus tekun belajar. Jangan bilang mau saja di mulut tapi nanti bermain banyak. Itu tandanya kamu tidak suka. Kamu tidak suka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya beta mau Allah cinta beta, tapi buktinya tidak mau belajar. Karena di antara tanda-tandanya orang mau dicintai Allah, dia harus menguasai ilmu agama. Mengaku saja cinta tapi tidak mau belajar. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan qala Amirul Mukminin, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Uang 50.000 bagus ke saya? Uang 50.000 bagus ke saya? Uang 50.000. Kalau bagi 5 orang? Satu orang berapa? 10.000. 10.000 toh? Aslinya berapa? Dibagi 5 jadi? Banyak ke sedikit? Perhatikan sini. Imam Ali bilang ilmu lebih bagus daripada dunia. Uang ini dunia, uang ini dunia. 50.000 toh? Sudah. Ini 50.000 toh? Betul ke sayang ini? Coba lihat sini, mata biru semua. 10.000. Kalau bagi 5 orang, satu orang 10.000. Kalau bagi 5 orang, kalau bagi 10 orang 55.000. Aslinya 50 turun jadi 5.000. Kalau beta ajar kemang 1 2 4 6 8 2 4 6 8. Umpama kalau 50.000 bagi 8 berapa? 50.000 bagi 8 orang. Nah. Hitung baik-baik. 50.000 bagi 8. 7 kali 8 berapa? 2,5. 7 kali 8 berapa? 7 kali 7? 9. Nah, berarti 7.000 lebih. Satu orang dapat 7.000 lebih. 7.500 lah. 7.500, sisa 5.000. 5.000 per beta. Ini 5,2 15.000, ini 15.000, ini 15.000, ini 15. Oh, lebih. 5.000. Pokoknya kalau 50.000 ini bagi 8 orang, dia jadi sedikit. Tapi kalau saya ajar kamu ilmu salah satu nama siwa dzalika fa huwa fadlun ayatun aw sunnatun, ilmunya jadi berapa? Berapa itu? Kalau kamu 8 orang hafal, ilmunya jadi 8. Mengerti ke saya? Mengerti Ahmad? Papua. Jadi Imam Ali bilang
Ilmu lebih bagus dari harta. Ini contohnya. Harta kalau 8.000, kalau uang 8.000, beta bagi 8, satu orang dapat 1.000. 8.000 sudah berubah, jatuh turun jadi 1.000. Artinya dunia itu semakin tambah, justru dia semakin berkurang. Tapi kalau ilmu tidak. Hadis tadi saya ajarkan 8 orang. Kamu 8 semuanya hafal. Hadisnya berubah jadi 8. Lalu kamu ajarkan satu orang 10 jadi 80. Pahalanya siapa yang dapat? Beta yang dapat. 80 masuk komisi. Habis itu kamu dapat, kamu punya dari murid. Makanya kenapa Nabi Muhammad derajatnya itu paling tinggi di atas muka bumi ini? Karena Nabi Muhammad adalah guru dari semua guru yang ada dalam Islam. Tapi wudu pi. Pada pi wudu. Paham ya? Jadi jangan pemalas belajar. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih bagus daripada harta. Sekarang ini orang lebih suka hartanya. Padahal suami cari uang capek-capek dapat 1 juta datang, ujung-ujungnya harus bagi ke istri. Habis. Habis. Besok cari lagi. Tapi kalau umpama suaminya ajar istrinya sama anak-anaknya ilmu, tambah banyak. Anaknya nanti jadi guru, istri jadi ustazah buat kelompok komunitas hijabers atau komunitas kualitima, arisan kualitima. Ada sekarang arisan kualitima, arisan alat olahraga, arisan kompor. Umpama kalau kamu punya saudara perempuan ikut itu, lalu dia ajarkan, itu dapat pahala terus. Itu yang Ali bilang, al ilmu khairun minal mal. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu. Tahu contoh ilmu menjagamu itu begini. Besok lumayan jadi ustad. Dapat undang ceramah di Auri. Orang kalau ceramah di Auri seng boleh berjalan sendiri. Harus dijemput. Aman kah seng? Aman. Berjalan dengan tentara, bro. Berjalan dengan itu contohnya al ilmu yahrusuk, ilmu menjaga. Sedangkan harta anta tahrusul mal, jangan gigit itu kah. Sedangkan harta kamu yang harus jaga harta. Jaga harta keseng. Jaga harta lah. Kopi sembahyang di bulan puasa jaga sandal keseng. Jangan. Kalau seng hilang. Taruh motor di luar dapat larang. Taruh motor di dalam nanti orang mencuri. Imam Ali bilang al ilmu khairun minal mal. Al ilmu yang harusuk, ilmu yang akan melindungimu, sedangkan engkau justru menjaga harta. Al ilmu yazku alal infak, yang sudah tadi itu. Ilmu dia al ilmu hakimun. Al ilmu hakimun. Ilmu sebagai penengah. Ilmu yang memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Wal malu mahkum alai, sedangkan harta itu justru yang menjadi objek. Ini contohnya ilmu hakiman. 50.000 bagi 2 berapa? 25. Yang membagi 25 itu apa? Yang menentukan bahwa 50 bagi 2 25 itu apa? Ilmu. Ilmu. Sedangkan yang dibagi apa? Uangnya, hartanya yang kena bagi. Paham keseng? Jadi al ilmu hakimun, ilmu yang menjadi pemutus, hakim, harta yang kena putusan. Wallahu alam. Jadi ulang ya, Rasulullah mengatakan bukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman dikasih pilihan, pilih ilmu, harta atau jabatan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya dia dapat hadiah harta dan kekuasaan, jabatan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan siapa yang ingin bahagia di dunia harus ada ilmunya, siapa yang ingin bahagia di akhirat harus ada ilmunya, karena kedua itu membutuhkan ilmu. Yang ketiga, Allah memberikan hak dunia kepada siapa saja, baik dicintai atau tidak dicintai. Sedangkan ilmu hanya dikhususkan. Di antara komong ini semua 8 orang ini sebenarnya ada yang lebih kaya dari kamu orang. Ada tuh? Ada keseng? Ada. Kamu punya orang tua, ada orang tua yang uang lebih banyak dari kamu punya orang tua.
Tapi kenapa kamu yang dipilih untuk belajar agama? Karena memang ilmu itu hanya dipilih oleh orang-orang tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham keseng? Syafi'i saudara berapa orang? Yang dipilih sama Allah cuma dia. Imam saudara berapa? Abdullah saudara berapa? Zaki saudara berapa? Kamu semua saudara berapa? Tapi Allah yang pilih kamu sendiri. Itu Imam Syafi'i Rasulullah mengatakan harta dunia dibagikan bagi siapa saja, dicintai atau tidak, sedangkan ilmu itu pilihan. Kemudian terakhir Imam Ali mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Kasih contoh tadi itu. Karena ilmu itu melindungi kita, harta kita yang jaga. Ilmu bertambah dengan bersedekah, diajarkan, harta berkurang malah kalau dibagi. Yang terakhir ilmu itu adalah sebagai pemutus, hakim, harta yang diputuskan. Besok malam beta tanya itu. Sekarang kamu sholat, Allah alam bisawab.